semester baru, semangat baru. Ketemu lagi dengan saya Nilam Kemala di kuliah daring manajemen aset dan acara. Di kuliah manajemen aset dan acara ini, kita akan membahas bagaimana caranya mengelola aset-aset yang dimiliki oleh MICE dan bagaimana caranya mengetahui event yang akan kita buat itu layak dan akan menghasilkan return yang besar. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja ya. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama definisi aset, yang kedua jenis-jenis aset. Kita bahas definisi aset dulu. Mungkin kalian udah sering mendengar kata aset dan menganalisis transaksi yang tergolong aset. Tapi, apa sih sebenarnya aset itu? Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Bahasa sederhananya, aset itu adalah harta. Kenapa harta? Karena ketika kita memiliki harta, kita mengharapkan manfaat di masa depan. Nah, aset diakui di neraca. Saya yakin kalian pernah membuat neraca. Selain itu, aset harus memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal agar bisa disajikan di laporan keuangan. Jadi, kalau misalnya kita nggak tahu nilai aset tersebut, gimana dong, Bu? Kamu harus melakukan penaksiran nilai terhadap aset itu. Bu, nilainya nggak bisa ditaksir, gimana dong? Bisa, semua aset itu bisa ada karena ada pengorbanan atau sacrifice perusahaan untuk memperoleh aset itu. Sacrifice-nya berupa apa? Biasanya berupa uang. Misal, perusahaan butuh mobil, maka perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk bisa membeli mobil. Harga yang dibayar itulah yang akan kita catatkan di neraca. Nah, sekarang kita masuk ke industri yang kamu geluti, MICE, Meeting, Incentive, Conferencing, and Exhibitions. Kira-kira apa aja sih aset yang kamu miliki? Biasanya kami sewa ke vendor sih, Bu. Terus apa aja aset yang kamu miliki? Nggak ada, Bu. Gedung aja disewa. Yakin? Yuk kita lihat satu persatu aset apa aja yang mungkin kamu miliki. Apakah ini semua aset? Iya, Bu. Apakah semua barang ini kamu punya? Tidak, Bu. Nah, barang-barang yang tertulis di layar itu merupakan contoh aset. Kalau kalian punya aset itu di usaha event kalian, berarti tandanya kalian punya aset. Kalau semuanya kami nggak punya gimana, Bu? Tenang, kalian tetap punya aset, tapi tidak tergolong ke aset tetap seperti contoh aset di layar. Aset dikategorikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang liquid. Liquid maksudnya di sini adalah mudah dicairkan atau dikonversikan ke dalam bentuk kas. Biasanya jangka waktu liquid atau tidak liquidnya suatu aset itu adalah 1 tahun. Satu lagi ada namanya aset tidak lancar. Contohnya seperti aset tetap tadi. Asetnya dimiliki tidak untuk dijual kembali. Kalaupun mau dijual, biasanya di atas 1 tahun setelah dimiliki. Makanya aset tetap ini tergolong ke aset tidak lancar karena tidak liquid. Kalau masih bingung, kita lihat jenis-jenis aset yuk. Jenis-jenis aset yang akan kita pelajari sampai UTS ada kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Kas, piutang, dan persediaan tergolong ke aset lancar atau current asset, sedangkan aset tetap tergolong ke aset tidak lancar. Bu, kasih contoh dong, apa aja contoh-contohnya yang tergolong aset-aset itu? Yang pertama kas. Kas terdiri dari uang koin, uang kertas, cek, dan kas di bank yang bisa kamu tarik kapan saja. Di antara semua aset lancar, kas adalah aset yang paling liquid. Biasanya kalau kamu bikin event dan ada tiket masuknya, biasanya kamu kan bisa jual tiketnya secara langsung sehingga kamu bisa dapat fresh money atau bisa juga ditransfer ke bank. Atau kalau misalnya ada sponsor, sponsornya bisa kasih uang secara cash atau transfer melalui ATM. Atau bisa juga kalau sponsornya ngasih cek, kamu tinggal nyairin ceknya aja di bank. Nah, kesemua itu adalah contoh kas. Berikutnya piutang. Piutang adalah hutang pelanggan kepada perusahaan atau kepada kamu selaku penyelenggara event. Nah, uang yang belum diterima perusahaan itu namanya piutang. Gampangnya, piutang itu belum ada di tangan kamu, tapi kamu 90% akan memperoleh uang kamu itu. 10% lagi kemana, Bu? Nah, kamu cadangkan sebagai piutang tak tertagih. Tapi, biasanya untuk event jarang muncul piutang. Karena biasanya yang ikut suatu event bayar secara tunai, atau kalaupun muncul piutang akan tertagih setelah eventnya selesai. Jadi hanya ada DP dan pelunasan.
Berikutnya adalah persediaan. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam bentuk produksi dan atau dalam perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Lalu, apa contoh persediaan event kamu? Kita breakdown per jenis usaha ya. Misal untuk hospitality, di kamar hotel biasanya dikasih air mineral, teh, gula, snack yang dijual yang biasanya ditaruh di kulkas, sabun, sampo, pokoknya amenities lah. Itu semua termasuk kepersediaan. Kita pindah ke restoran hotel. Ada bahan baku makanan yang akan dimasak. Itu termasuk persediaan. Kita pindah ke function room atau convention. Biasanya di room table tersedia kertas, pensil, dan air mineral. Itu termasuk kepersediaan. Kalau kita bicara tentang konser, maka persediaannya adalah tiket konser yang belum terjual. Kalau di konser itu jual merchandise seperti kaos, topi, lanyard, mainan kunci, maka itu termasuk kepersediaan. Untuk jenis usaha lainnya, kamu sudah bisa mengkategorikan yang mana yang persediaan kan? Intinya, persediaan itu adalah yang dibeli untuk dijual kembali dan berhubungan dengan kegiatan bisnis inti perusahaan. Berikutnya kita masuk ke aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk direntalkan ke pihak lain. Seperti function room atau convention dan kamar hotel ini. Contoh yang ini tadi adalah aset tetap yang biasa kamu pakai di acara event. Kamar hotel termasuk aset tetap karena untuk disewakan ke pihak lain yaitu pengunjung hotel. Function room atau convention juga termasuk aset tetap karena disewakan ke pihak lain. Jika usaha event kamu punya kendaraan operasional, maka itu juga termasuk ke aset tetap. Untuk identifikasi contoh-contoh aset tetap yang lain, kamu bisa identifikasi sendiri lah ya. Kan udah tahu. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!